Halo, selamat malam sahabat-sahabat Nutrimax. Halo, halo. Hai sahabat-sahabat Nutrimax, selamat malam semuanya. Apa kabar malam ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Ya, halo, halo, hai, 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 hai. Wah, senang sekali ini yang sudah lama nggak join. Hari ini pada bisa join ya. Halo, halo, sahabat-sahabat Nutrimax. Malam ini kita akan membahas topik yang seru banget. Wow, apa topiknya? Ini saya sudah pin. Nah, beware of toxic people. Wow. Hai, 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 hai. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Yuk bantu info-info ke sahabat-sahabat Nutrimax yang lain. Kalau malam ini topiknya penting banget, terutama dalam keseharian kita nih. Penting banget pokoknya ya. Ternyata di sekitar kita ini banyak banget yang namanya toxic people. Nah, orang-orang yang gimana sih yang disebut toxic people itu? Toxic people itu adalah istilah yang ditujukan untuk orang-orang yang beracun. Nah, beracunnya itu seperti apakah ya? Nah, malam ini kita akan bahas bersama seorang psikiatris yaitu Dokter Santi. Pasti kalau Dokter Santi yang jadi narasumber ditunggu-tunggu kan. Makanya yuk ingetin sahabat-sahabat Nutrimax yang lain, kalau malam ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng Dokter Santi. Ya, halo, halo. Ya, baru pada join ya. Oke, hai, 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 hai. Oke, sahabat-sahabat Nutrimax, boleh bantu kasih info dong ke sahabat-sahabat Nutrimax yang lain. Oke, dari ujung sana Sumatera di Siantar sudah hadir. Terima kasih sudah info daerahnya. Yang dari ujung sana lagi, yang dari ujung timur apakah sudah hadir? Halo, halo yang di daerah Pulau Sulawesi, Pulau Irian, Papua sana, apakah sudah join malam ini? Karena kan sahabat-sahabat Nutrimax ada di seluruh Indonesia ya. Ayo, ayo, ayo kita kumpul malam ini. Topiknya hati-hati, waspada. Ada toxic people di sekitar kita. Beware of toxic people. Oke, sahabat-sahabat Nutrimax, kita langsung saja ya akan undang narasumber kita yang sudah juga hadir tapi masih di sana. Kita invite dulu ya. Sebentar, kita sudah invite Dokter Santi dan kita tunggu. Halo. Halo. Nah, kan Lightingnya kegedean ya. Oke. apanya dok? Lightingnya terlalu terang tadi. Oh, sudah nih, sudah. Oke, sip. Oke, Halo, selamat apa malam kabar? dokter. Kabarnya baik dan Selamat luar malam. biasa. Oke, Oke nggak suaraku? sudah Suaranya oke. oke. Iya, Oke. sahabat-sahabat Nutrimax boleh bantu suara saya, Erni dan Dokter Santi, apakah aman di sana? Amankah? Boleh bantu komen ya. Iya, Aman, oke. Merni. Iya, kayaknya sih lancar nih dok ya. Semoga lancar sampai Oke. akhir. Iya. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax malam ini, ayo dong jangan sampai ketinggalan. Soalnya kalau sepotong-sepotong kayaknya nggak asik gitu loh ya. Nanti pertanyaannya yang ditanya yang sudah dijelaskan. Yuk, kita masih tunggu dong dok ya. Tentunya sebentar lagi ya. Siap. Siap. Oke, dua-dua aman-aman dokter. Oke, sip kalau begitu. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax, iya lancar jaya. Terima kasih. Ya, semoga lancar jaya sampai selesai nanti ya. Ini malam, wow, malam yang wah kayaknya bakalan seru banget. Jadi jangan kemana-mana dan jangan berpaling, ya nggak dok? Ya. Dan dipersiapkan kejulitannya ya.
Aduh, aduh, aduh. Nah, ngomongin toxic people ini ya, sahabat-sahabat Nutrif tentu nggak asing lagi. Dan tentunya ada di sekitar kita, bahkan mungkin ternyata orang-orang dekat kita nih, ya Hmm. kan? Yuk Hmm. kita langsung aja karena udah pada kumpul nih. Oke, Hmm. Dok, sekali lagi boleh perkenalan nih kalau yang belum tahu siapakah Dokter Santi. Waduh, kebangetan, tapi oke, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan sekali lagi Dokter Santi memperkenalkan diri. Setelah itu next live tidak ada perkenalan-perkenalan ya, karena Dokter Santi ini sudah famous. Silakan Dok. Terima kasih Mbak Erni. Selamat malam teman-teman. Jadi nama saya Santi, pekerjaan saya adalah psychiatrist atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Saat ini aktivitasnya saya sebenarnya 3 orang. Kan kalau lagi trendingnya saya sebenarnya 2 orang kan ya gitu. Saya sebenarnya 3 orang gitu. Satu sebagai klinisi ya, sebagai bekerja sehari-hari periksa pasien klinisi. Kedua anak sekolah gitu. Ketiga kesibukan di dunia maya ya, sering melayang-layang kemana-mana. Nah, ini kesibukan yang ketiga ya, sahabat Nutrimax. Dokter Santi sedang melayang-layang bersama dengan Nutrimax untuk ngobrolin beware of toxic people. Oke, Dok, langsung aja sebenarnya siapa sih Ya, toxic people ini? Silakan Dok. ya tadi sebenarnya Mbak Eni sudah menyampaikan sedikit ya, toxic kan sebenarnya kalau kita bicara translation itu racun gitu. Nah, kenapa disebut racun? Karena itu meracuni kita. Kalau kita bicara tentang meracuni, sebenarnya masing-masing orang itu punya racun beda-beda tuh, Bernie gitu ya. Meskipun demikian, ada yang secara general memang dia racun. Cuman sebenarnya masing-masing orang punya alergi sendiri-sendiri. Kayak misalnya saya alergi dingin, orang lain mungkin alergi debu. Nah sama, ada orang yang dia terracuni dengan orang yang dependent, misalnya gitu ya, tergantung terus Ya, gitu. ya. Tapi ada orang yang menikmati ditergantungin. Nah, ada orang yang dia nggak nyaman dengan orang yang demanding, permintaannya banyak gitu ya, selalu mintanya begini begitu. Ada juga yang mungkin orang yang dia alerginya dengan orang yang mau menang sendiri. Nah, kalau kita bicara dengan toxic secara general, pada prinsipnya orang yang toxic itu adalah orang yang dia self-centered atau benar-benar berfokus pada dirinya sendiri. Sehingga akhirnya akan merugikan orang di sekitarnya. Itu kenapa kita akhirnya ngerasa terracuni, karena orang tersebut dia self-centered gitu. Nah, self-centerednya di bidang apa saja nanti akan kita bahas di belakang gitu ya Mbak Erni ya. Iya, iya. Jadi self-center ya. Nah, Ya. sebetulnya apa sih, Dok, penyebabnya orang ini bisa jadi toxic? Nah, ini latar belakangnya banyak banget ya. Banyak Kalau kita banget. bicara di perkantoran, di keluarga, beda setting, itu biasanya beda gitu. Nah, saya akan bicara dari sisi yang teman kerja dulu nih Mbak Erni, karena biasanya tuh terasanya teman kerja ya. Biasanya toksik kayak gini, ini karena persaingan pekerjaan ya, atau mau Hmm. menang sendiri, Mm-mm. atau memang dia ingin menonjol ya, atau Mhm. misalnya dia ingin diakui keberadaannya, itu sangat bisa Mhm. terjadi seperti itu. Nah, Mhm. kalau di keluarga, ya mungkin ada kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya mungkin di keluarga dia juga ingin menjadi orang yang paling berkuasa gitu ya, atau Mhm. menjadi orang yang paling berpengaruh di rumah, keputusannya Mhm. dipertimbangkan gitu. Ya. Nah, tapi kenapa dia begitu? Kenapa bisa menjadi begitu? Banyak banget. Mungkin masa kanaknya sering diremehkan, atau kepentingannya nggak pernah tercukupi, sehingga dia ngerasa di saat dia ada kesempatan, dia akan ambil tuh semua kesempatan itu gitu. Mhm. Nah, ini berarti terkait nggak dok sama pembahasan kita waktu lalu tentang self healing? Artinya Mm-mm. eh, ininya nggak selesai. Apakah healingnya tuh dia belum selesai, makanya itu ke bawah-bawah gitu, jadi dia jadi toxic gitu. Sebenarnya healing itu ngebersihin racun itu nggak sih? Problemnya kan nggak semua yang toksik tahu dirinya toksik kan, Ah, benar gitu. benar benar. Nah, yang sadar untuk healing itu biasanya kena racun, bukan yang ngeracunin. Itu kan, Benar jadi benar karena benar. keracunan, dia datang tuh ke rumah sakit buat bersihin
bersihin racun-racunnya itu gitu. Tetapi Iya, orang iya. yang meracuni itu sendiri belum tentu dia sadar bahwa dirinya racun, sehingga belum tentu healing gitu. Belum tentu Nah, ya. seperti yang kita Oke. bahas waktu itu, apakah Mm-mm. dia memang healing yang sebenarnya? Atau Mhm. sebenarnya hanya melupakan sejenak Sejenak. gitu. Mhm, mhm. Maksudnya contohnya gini, traveling ya, itu kan Iya. cuma pengalihan isu aja, pengalihan Mhm. isu, tapi nggak nyelesain masalah kan. Iya. Jadi yang memang nggak healed, nggak Hmm. tersembuhkan gitu Mbak Erni. Mhm, mhm, mhm. Iya, benar, benar, benar. Oke, Dok, kalau kita baca-baca nih kan ciri-cirinya tuh banyak banget. Tapi kalau berdasarkan, Mm-mm. maksudnya berdasarkan medis gitu, ada nggak ciri-cirinya sebenarnya toxic people tuh ini gitu, Dok, supaya kita ada gambaran. Ya, Oh, sehingga yang itu harus kita jauhi nih. Apa aja tuh, Dok? ya secara general ya, secara general yang Mhm. pertama pasti dia self-centered. Semuanya Health dikaitkan center. dengan dirinya gitu ya. Oke. Harus saya yang menonjol, ini semua harus tentang saya. Kalaupun Mhm. ada permasalahan yang menghinggapi dia, dia akan berperan sebagai korban gitu ya. Akan Hmm. melakukan apapun untuk Mhm. menjadi pemenang dalam permainan apapun itu. Yang Oke. kedua, biasanya Dok, dia tak dulu, manipulatif. Dok. Maaf, Dok. Itu yang self center itu apakah termasuk orang-orang yang narsis juga? Ah, beda lagi nanti ya. Kita Beda. akan bahas Oke. narcissistic personality disorder itu berbeda gitu. Oh, Orang yang beda. toxic belum tentu narsis. Oke, oke. Yang Orang pertama narcissistic self ya, center. Oke. Lanjut, Dok. orang yang narcissistic personality disorder sangat bisa toxic. Tapi Sangat toxic bisa. nggak harus NPD, sangat bisa. Tapi Oke. nggak bisa vice versa gitu ya. Ya, 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 Kemudian ya. yang berikutnya biasanya dia Mm-mm. manipulatif ya. Jadi memanipulasi Manipulatif. keadaan ya. Tadi Mhm. yang aku bilang berperan sebagai korban untuk bisa mendapatkan kelancaran dalam jalannya dia gitu kan. Ketika ada suatu peristiwa, dia mempelintir peristiwa ini sehingga seakan-akan dia nggak bersalah padahal dia bersalah ya. Yang mengatakan Manipulatif. dirinya korban adalah pelaku gitu ya. Jadi Hmm. ketika ada berita heboh di jagat dunia kita saat ini, saya tuh seneng banget sambil nganalisis. Oke, skenario-nya begitu. Oke, oke. Seru banget ngelihat yang toksik-toksik ya. Oke. Ya, gitu. Aduh, oke. Nah, Lanjut, kemudian Dok. yang Mm-mm. berikutnya tentunya Mm-mm. adalah selain tadi dia self-centered, dia manipulasi, Manipulatif. berperan sebagai korban, Mm. dan satu lagi Mm-mm. biasanya sangat mudah berbohong. Gitu. Sangat Hmm. mudah berbohong. Karena untuk Mm-mm. apa? Ya untuk memenuhi kepentingannya atau Ya. kebutuhannya dia. Makanya Mm-mm. dia tidak sungkan-sungkan melakukan fitnah, tidak sungkan-sungkan kemudian tadi memanipulasi Ya, keadaan, ya, karena ya, seperti itu. Nah, nanti ya. akan kita bahas gimana caranya detox dan gimana caranya mengatasi yang kayak gitu. Oke, jadi kita udah bisa nih ya menggambarkan orang-orang yang toxic itu self-center, ya, kemudian tadi manipulatif, kemudian tadi suka berbohong juga. Nah itu tuh Mm-mm. eh, cara memvalidasinya bagaimana nih, Dok? Kalau emang Mm-mm. bener nih toxic Toxic. nih, gitu. Ya. Cara validasinya ada nggak trik khusus supaya kita tahu dan akhirnya kita bisa ambil sikap gitu, Dok? Ya, yang pertama pastikan betul gitu ya bahwa ini kondisinya kita punya pencatatan yang baik kalau urusan sama orang yang toksik gitu Oke. ya. Apalagi kalau berurusan dengan orang-orang yang manipulatif. Itu Mm-mm. tidak boleh tidak ada dokumentasi Hmm. gitu. Mm-mm. Menghindari pemelintiran berita kan. Oke. Jadi harus ada yang namanya dokumentasi. Kedua, ketika kita berbicara dengan orang-orang yang manipulatif atau toksik ini, pastikan ada saksi Oh, gitu. ya, ya. Ketiga, minimalkan perdebatan gitu. Apabila yang kita rasakan ini menurut kita perlu validasi, kita bisa cross check ke teman kita. Kamu ngerasain hal yang sama nggak sih dengan aku gitu? Iya. Biasanya kalau orang ini benar-benar toksik, yang ngerasain ketoksikannya nggak cuma satu, tapi banyak Hmm. gitu ya. Mm-mm. Yang ngerasain banyak gitu. Jadi kita mungkin bisa memvalidasi dari situ. Dan tadi, apakah dia sering sekali melakukan itu atau sesekali aja? Kalau dia sering banget melakukan ini, berarti kan ini habit nih.
Iya. Kalau udah habit ya berarti bisa kita pastikan dia pasti toxic gitu. Oke, ya ya. Jadi bisa ditanya juga dengan apakah itu hanya ke kita aja, misalnya ada orang nih ke saya aja, tapi ke orang lain enggak. Nah itu kan untuk validasinya belum kuat ya dok ya. Tapi kalau beberapa orang kita Betul. tanya, benar emang dia suka kayak gitu, benar benar. Ya, Itu bisa ya, ya, dipastikan itu toxic people. Oke, dok, itu betul. sebenarnya toxic people itu berdampak nggak ke kesehatan mental orang lain? Soalnya kan gara-gara berinteraksi, terus dia itu jadi bikin kita menguras energi kita tadi. Tadi kan kata dokter Hmm. hindari ya perdebatan ya dok ya. Itu kan nguras energi ya dok. Mm-mm. Kadang-kadang kan kita mau Mm-mm. mempertahankan apa ya argumen kita gitu loh kepada orang ini enggak kok emang ini gitu. Akhirnya menguras energi itu berdampak ya dok ya kepada kesehatan mental ya. Nah, jadi harus Sangat, dihindari kah? oke. Jadi sangat berdampak, Sangat tapi nggak untuk berdampak. dihindari gitu. Tadi yang saya Oh, sampaikan. Jadi kita menggunakan metode yang 4 hal tadi. Yang mm-mm. pertama, hindari perdebatan, tapi nggak ngindarin orangnya. Apalagi kalau kita sekantor kan Oke. nggak mungkin emang sekantor kita hindarin. Tapi Nah, hindari perdebatan gitu. Ketika dia sudah memancing suatu keributan gitu ya, langsung kita pasang mode dokumentasi. hmm. Gitu. Kita pasang mode dokumentasi. Mm-mm. Kenapa? Karena ketika perdebatan ini dilakukan oleh orang yang manipulatif, dia itu well trained dalam mengetwist pikiran kita. Dia Mm-mm. menunggu kita salah Ya, kalimat, dia ya. menunggu kita Mm. salah kata, dan salah kalimat dan salah kata itulah yang nanti akan digunakan untuk dalam tanda petik quote and quote membunuh kita nih di tempat yang lain gitu. Atau informasi dari kita dia jual quote and quote untuk nanti membuat kita bermasalah dengan orang lain. Jadi ngadu domba gitu kan. Makanya Benar. dokumentasi itu sangat penting gitu. Ting. Kalau kemudian ada chat, simpen, dokumentasikan chatnya ya. Kalau misalnya dia menggunakan kata-kata ya, lakukan dokumentasi dengan perekaman. Loh kok kamu ngerekam aku? Aku pingin ada bukti dalam percakapan kita. Aku nggak mau direkam, misalnya dia bilang, aku nggak mau direkam, Mm-mm. oke? Kalau kamu nggak mau direkam, dan kamu nggak mau didokumentasikan, berarti kita hentikan pembicaraan. Saya akan mencari saksi terlebih dahulu supaya pembicaraan kita ini ada saksinya, gitu. Ya, harus Oke. ada saksinya. Kenapa? Karena kalau nggak ditwist gitu, pasti akan ditwist. Iya, iya. Dan metodenya di orang-orang yang toksik ini, dia sangat tahu siapa-siapa yang dia bisa twist gitu. Ya, orang di Indonesia itu rata-rata people pleaser, nggak mau Hmm, konflik, maunya dilihat betul. baik sama semua orang. Mhm. Jadi di Yes. belakang, dia tuh toksik banget ya, dia tuh ngeselin banget. Tapi di depan si toksik, dia juga baik sama yang toksik gitu kan. Iya, iya. Akhirnya kan si toksik nggak ngerasa bahwa aku ada masalah Mhm. sama orang. Yang masalah cuma satu Mhm. orang ini. Yang lain Mhm. katanya baik-baik aja kok sama aku gitu loh. Padahal Mhm. sebenarnya dia bermasalah. Cuman terlalu lembek untuk bisa mengatakan you Benar. are toxic gitu. Iya, iya, Akhirnya si benar. antagonis ini malah orang yang jadi korban ini jadi kesannya malah antagonis gitu kan. Apalagi Benar, kalau benar. mukanya kayak aku ya, castingnya antagonis terus gitu misalnya. Itu ada temennya dokter, Aduh. oh sahabat dokter tuh. Saya sebagai keong racun merasa sangat Oh, ditelanjangi dokter oleh IG Muslim. Live ini. Iya, Aduh, ini seorang racun toxic level dewa. people ini. Iya, bukan toxic, keong, keong. Keong bahasa Inggrisnya apa ya? Aduh, ini dokter Ya. bisa aja nih ya, dokternya suka ngelucu ini ya. Oke, kita fokus Mm-mm. lagi. Oke dok, kalau tadi kan ngomongin ya contoh tuh benar banget di tempat kerja yang paling penting. Soalnya ini Mm-mm. pasti banyak banget dialami oleh followers kita nih. Nah, gimana Oh, dok? Kalau toxic people itu teman rekan kerja dulu deh. Tadi kan udah mm-mm. dijelasin ya, udah dijelasin. Terus dia tuh selalu nggak mau tadi dibawain saksi juga akhirnya nggak mau ngomong. Akhirnya ya udah kita menghindari konflik aja. Artinya kita nggak berinteraksi aja dengan dia gitu dok. Gimana dok Ya, kalau ya. rekan kerja? Gini, kalau rekan kerja, kita pastikan kebutuhan kita dengan dia apa. Ya, pastikan. Nah, Sehingga aktivitas yang kita lakukan dengan dia hanya yang memang kebutuhan kita aja. Di luar itu sebaiknya kita minimalkan. Jadi nggak secara langsung oh, menghindari ya, iya tapi iya iya meminimalkan iya iya. gitu. Iya. Karena apa? Semakin sering ada interaksi dengan dia, itu energi kita akan terserap habis
gitu ya. Dan semakin ada interaksi, semakin banyak hal yang dia bisa gunakan untuk memain-mainkan pikiran kita gitu. Jadi ketika kontribusinya negatif, ya kita sebaiknya nggak kasih energi positif gitu. Kemudian ketika itu teman kantor kita, di dalam pertemanan saya sudah pernah menyampaikan juga ada yang namanya circle-circle gitu kan Mbak Erni ya. Dia model-model yang toksik kayak gini, memang nggak bisa keluar dari circle kita. Gitu, karena apalagi kalau teman kerja. Tetapi circle kita tuh ada berlapis-lapis. Ada circle 1, circle 2, circle 3, circle 4. Taruh di circle yang paling luar. Gitu ya, taruh di circle yang paling luar. Kenapa? Semakin dekat kita, semakin dalam circle-nya gitu ya, itu semakin berat, energi kita akan semakin banyak untuk dia gitu. Betul. Terkuras. Jadi ya bawa saksi. Saya pengen nikah, modus. Aduh Pak Dokter nih. Oke, ya. Jadi artinya dalam hubungan kerja ya sebatas keterkaitan kita dengan dia itu pekerjaan apa ya sudah diselesaikan aja, hindari yang lain-lainnya gitu ya Dok ya. Oke. Nah, kita kalau kerja cari duit kan ya, bukan cari teman. Iya benar. Oh benar banget iya. Jadi fokus aja ya Dok ya. Kalau di tempat kerja fokus aja sama kerja. Nah sekarang gimana kalau di circle-nya temen nih Dok? Ini udah terlanjur teman main dari dulu nih. Tapi ternyata dia toksik. Gimana Dok? Ya. Jadi pertemanan itu dinamis Mbak Erni. Ya. Kadang-kadang yang teman-teman nggak sadari, sekali kita bilang dia bestie, seumur hidup harus bestie. Enggak. Teman itu dinamis gitu ya. Teman itu dinamis, apalagi semakin dewasa kita, kebutuhan kita terhadap pertemanan itu kan semakin sedikit. Bukannya kita nggak mau punya teman banyak ya, tetapi energi kita itu boro-boro ya, boro-boro energi buat orang lain, energi buat diri sendiri aja kadang-kadang kita kurang banget. Jadi disayang energi kita itu untuk diri kita gitu. Bukan kita mau jadi orang yang antisosial gitu ya, bukan kita mau jadi orang yang nggak ini sama orang, tetapi ketika energi yang disebarkan oleh orang tersebut negatif, udah kurangin gitu, taruh di circle yang luar. Nah, berapa lama sekali sih kita itu perlu mengevaluasi circle kita? Ya. Jadi setiap kali ada perubahan dinamika, evaluasi circle-nya gitu. Bukan kita nih mau jahat ya, saya nggak ngajarin jahat gitu. Misalnya gini, di tahun ini circle terdalam saya itu ada A, B, C, D. Ya, karena memang saya sedang bikin project, karena saya sedang kerja, karena saya sedang apa. Tetapi tahun depan ada project baru yang saya harus kerjakan, maka circle saya yang ini bisa pindah ke circle ketiga. Yang tadi yang baru bisa circle pertama gitu. Dan itu biasa banget dalam kehidupan gitu. Ketika kita menggeser-geser siapa yang ada dekat kita, siapa yang ada di jauh kita, itu bukan kita sebagai orang jahat gitu, enggak. Tapi memang kebutuhan kita saat ini apa? Ya energi kita untuk itu. Kita nggak bisa maintain semuanya, kita nggak bisa membuat senang semuanya, kita nggak bisa membuat semua orang merasa kita ini baik, nggak bisa. Gitu. Benar. Oke. Iya, itu untuk teman. Nah, sekarang kalau ini kalau atasan agak susah juga nih, Dok. Kalau atasan, nah beda nggak tadi triknya tuh sama rekan kerja, Dok? Karena kan kalau atasan pasti lebih, artinya kita lebih sering disuruh-suruh gitu loh, Dok. Lebih sulit menghindar. Pasti. Jadi gini, kalau kita berurusan dengan atasan, ketika kita ngalamin kesulitan, kembalikan kepada atasan tersebut. Contoh misalnya gini, hari itu kita udah ngerjain kerjaan 4 ya kan? Kerjaan 4, dan atasan itu akan nambahin kita kerjaan yang lain lagi banyak. Ini kamu kerjain. Belum lagi nanti kalau dengan alasan, mohon maaf, toksiknya toxic positivity gitu ya. Soalnya kamu yang paling bisa, kamu yang paling pinter, kamu doang yang bisa ngerjain ini. Kalau bukan kamu siapa lagi? Misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya cuma mau nyuruh gitu kan. Hal kayak gitu kan sering banget terjadi gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, sampaikan, saya tidak keberatan melakukan ini, tetapi energi saya tidak cukup. Energi saya tidak cukup untuk mengerjakan ini semua gitu ya. Saya akan mengerjakan ini, tapi kalau misalnya Bapak atau Ibu ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, boleh nggak saya diberikan backup? Boleh nggak saya diberikan bantuan? Sampaikan, kita tuh nggak nolak gitu. Ya, kita kan nggak nolak kerjaan. Sebagai bawahan nggak mungkin nolak dong ya. Iya dong. Tapi kan kita bisa bergain, kita bisa
kita bisa nawar, Ya, ya. gitu ya. Oke. Makanya ketika kita punya bergain position, kita sampaikan gitu. Kasih Oke. saya tambahan tangan dong, tangan saya cuma 2. Masa suruh kerjain banyak gitu. Oke, Dok, benar banget. Nah, kalau ternyata yang toksik itu ada di circle yang terdekat, yaitu anggota keluarga sendiri. Gimana tuh, Dok? Ya. Ya jadi gini, kalau kita bicara toxic family ya, keluarga yang Mm-mm. toxic itu pasti di semua keluarga itu ada gitu. Di semua keluarga itu ada. Menjaga jarak dengan keluarga yang toksik itu kesannya kayak kita kok kayak jahat ya, mutus tali silaturahmi ya, padahal enggak gitu. Di dalam keluarga, Iya, iya. ketika relationship kita dengan keluarga itu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak Mm-mm. hal negatifnya, Mhm. maka menjaga jarak menjadi hal yang perlu dilakukan. Jaga jarak. Mhm. Menjaga jarak sehingga meminimalkan konflik itu lebih baik daripada berdekatan tapi konflik terus. Oh. Gitu ya. Karena apa? Ketika kita dekat, energi negatifnya itu benar-benar luar biasa terasa dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang mungkin nggak perlu kita lakukan. Dan itu Mhm. berefek buruk. Jadi menjaga Mhm. jarak. Saya beberapa kali menyarankan untuk kalau misalnya bisa berpisah tempat tinggal gitu ya. Mhm. Ketika bisa Mhm. jaga jarak dulu, dan ternyata hubungannya malah menjadi lebih bagus ketika jaraknya Mhm. jauh Betul. gitu. Mhm. Oke. Nah, Dok, tadi dokter udah sempet tuh singgung tentang toxic positivity. Nah, Mm-mm. toxic positivity ini sebenarnya ada pada diri toxic people gitu. Tadi kan contoh si atasan ini, dia Oh ya. pasti dong kan kamu yang paling bisa, ayo dong kamu ini. Mm-mm. Berarti apakah selalu toxic positivity ini ada pada diri orang toxic people atau toxic positivity ini ada juga pada diri orang yang bukan toxic gitu, Dok? Oh, toxic positivity bisa ada di siapa saja, bahkan Siapa di bestie saja? kita tuh bisa toxic positivity Oh, karena gini, iya, iya, kadang-kadang orang yang melakukan toxic positivity itu juga nggak iya. menyadari dia melakukan itu, nggak ada Aha. niatan juga mungkin melakukan itu, atau Hmm. beberapa karena budaya gitu Mbak Erni. Contoh Iya, iya, misalnya iya, boys don't cry ya, iya, iya, laki-laki tuh nggak boleh cemen, iya, laki-laki tuh iya, nggak boleh nangis, iya, laki-laki iya. tuh nggak boleh lemah, laki-laki tuh Mhm. bla 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 bla. Mhm, mhm, Padahal laki-laki tuh boleh nangis, laki-laki tuh boleh mhm. capek, laki-laki tuh boleh lemah. Nah, Mhm. statement-statement di masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki menangis ini adalah laki-laki lemah itu toksik Iya, iya, iya. gitu ya. Kan kayaknya ngasih Oke. semangat, kamu harus kuat, padahal itu Iya. toksik gitu ya. Mhm, mhm, Terus mhm. misalnya perempuan itu harus bisa masak. Kalau kamu nyapu nggak bersih, ntar suaminya jelek gitu ya. Padahal yang nyapu udah robot sekarang, udah nggak pakai sapu tangan. Kan kasihan robotnya ya, dapat suami berewokan, jelek. Tapi berewokan tuh malah seksi, misalnya gitu kan ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh benar-benar bisa terjadi gitu. Belum lagi Oke. contoh ketika kita mengalami kesedihan ya. Kita Iya, mengalami suasana perasaan yang lagi nggak enak. Terus iya. kita curhat kepada teman kita, terus teman kita Mhm. bilang, udahlah, nggak usah dipikir. Semua orang juga ngalamin itu. Nggak cuman kamu doang. Ayo dong move on. Segera bangkit. Itu juga toksik sebenarnya. Mhm. Gitu. Jadi hal-hal toxic positivity nggak harus dari orang yang toxic. Bisa saja dari Oke. orang-orang terdekat yang sebenarnya sayang sama kita. Yang Hmm. sebenarnya punya niatan baik untuk menguatkan kita. Mhm, Tapi mhm. mungkin belum memahami metode yang cukup tepat gitu. Oke. Nah, kalau toxic positivity ini sebenarnya ini orang benar-benar sayang atau dia tidak memahami kita, Dok? Kan kadang-kadang orang hanya sekedar ngomong aja saat kita mengalami kesulitan atau kesedihan, kita mau nangis, kita mau teriak, dia bilang, "Udah, pasti semua akan berlalu, sabar. Orang lain juga ada yang Sabar, ngalamin sabar. lebih berat." Nah, itu maksudnya dia sebenarnya nggak kena kita atau memang dia nggak mengerti gitu loh, nggak mengerti apa Ya, yang kita rasakan gitu, Dok? sebenarnya gini, orang yang melakukan toxic positivity itu bisa both ya. Dia memang belum paham bahwa itu nggak tepat, itu banyak gitu. Jadi Banyak nggak banget ya. niatan buruk juga gitu kan. Oh, Karena oke. kayak udah template gitu kan, Berni. Iya, Ketika kita iya, iya, datang ke iya. pemakaman tuh terus yang ikhlas ya, yang sabar. Padahal Nah, yang ngedengerin pengen nabok. Sabar, sabar ya, mulutmu gampang ngomong sabar ya. Kita yang gitu. Coba definisi sabar tuh apa oke. misalnya gitu kan ya.
berarti Jadi template ya dok ya? iya, Iya, template yang template. artinya udah Ah, beredar kayak tadi ya, cowok nggak boleh nangis, udah umum. Kita kita hmm. kita ambil gitu loh. Padahal kita juga nggak sadar itu sebenarnya ketika kita ungkapkan itu akan menyakiti orang itu gitu ya dok ya? Sebenarnya nggak selalu Oh, menyakiti sih, tapi membuat orang itu merasa bahwa emosinya dia tidak tervalidasi kan, Mbak Erni. oh Bahwa ya sedih ya itu ya. salah gitu kan. Ya Bahwa ya ya. ketika saya mengeluh itu saya orang yang lemah. Ketika saya Mhm. belum memaafkan tuh berarti saya nggak ikhlas. Padahal kan otak butuh Mhm. waktu ya untuk ngedigest Oke. permasalahan, Mhm, butuh waktu mhm, untuk mhm, mencerna dan mhm, memilih mhm, apa yang harus saya lakukan sekarang. Dan itu mhm, butuh mhm, waktu gitu. mhm, mhm. Oke. Jadi sebenarnya ini toxic positivity ini harus kita hindari, ada caranya atau ya udahlah kitanya yang memahami, ah itu mah orang yang nggak ngerti, kita udahlah nggak usah kita ambil hati, atau gimana sih dok sebetulnya? Ya, sebenarnya gini, kita sendiri juga harus belajar apa-apa saja sih yang bisa jadi toxic positivity. Yang kedua, Hmm. gitu, ketika memang ada orang yang menggunakan kata-kata tersebut ke kita, pahami Mhm. mungkin dia nggak paham, gitu. Nah, kita sendiri sebagai orang yang sekarang ini sedang belajar bareng-bareng tentang toxic positivity, butuhnya Mhm. orang yang sedang dalam kondisi sedih atau galau atau mungkin Mhm. dalam kondisi yang sedang terpuruk itu Mhm. didengarkan, Didengarkan. dipahami, dan Mhm. dimengerti dulu kondisinya. Orang dalam Mhm. kondisi sedih, bingung, galau Mhm. itu tidak butuh nasihat yang jadi kita tiba-tiba datang sebagai pakar motivasional Indonesia terkenal gitu, nggak butuh. Butuhnya tuh didengerin dulu gitu. Nah, baru Didengarkan. kita lihat value-nya dia apa sih? Kebutuhannya dia saat ini apa? Oh, kebutuhannya didengerin. Oh, Mhm. kebutuhannya ditemenin. Ya udah nggak usah banyak ngomong, dengerin aja sama temenin aja. Ketika dia tanya, aku Hmm. sebaiknya gimana ya? Nah, baru kita Baru. kasih point of view Oke. gitu. Ya, Mm-mm. ya, ya, benar, 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 benar. Oke, oke deh. Aduh, itu kalau atasan katanya nggak apa-apa dok, dilepas asal jangan bawahan, itu aurat loh. Aduh. Oke, Dok. Jadi kita nih sekarang udah paham nih ya apa toxic people itu. Siapa toxic people itu? Ini kita udah sama-sama belajar nih. Yang hadir di sini kita dapat banget nih. Nah, akhirnya kita merasa wow, ternyata kita nih toxic people. Pantesan selama ini orang-orang kok pada menjauh dari saya. Oke. Nah, kalau kita sadar sekarang bahwa kitalah yang adalah toxic people, dok, gimana Mm-mm. caranya supaya kita bisa berubah? Oke, jadi sekarang kalau misalnya memang kita nih yang memang toksik gitu ya, oh ternyata orang-orang ngatain aku toksik, apa yang harus aku lakukan gitu. Pertama Iya, pahami dulu, apa saja perilaku saya yang dianggap toksik oleh teman-teman saya gitu ya. oke. Apakah perilaku toksik saya itu ada alasannya saya melakukan itu? Gitu ya. Hmm. Hmm. Misalnya karena saking takutnya saya teman-teman bekerja tidak sempurna karena saya perfeksionis gitu ya. Perfect. Jadi Hmm. setiap detailnya teman-teman tuh saya ributin aja. Jadi teman-teman ngerasa saya nggak pernah bisa percaya dengan pekerjaan mereka. Artinya kan ada hal yang mungkin perlu saya klarifikasi nih ke teman-teman gitu. Oke. Oh, aku ngelakuin ini karena begini-begini. Problemnya kadang-kadang kita kan pakai ilmu kebatinan ya. Kita nggak mau ngobrol. Ih, ngeselin dia ngomong di belakang, ngegibah, tapi kita nggak pernah menyampaikan secara langsung di depan gitu. Betul. Akhirnya yang satu ngebatin begini, yang satu ngebatin begini. Nah, mungkin Hmm. setelah kita diskusikan itu, kita sebagai orang yang mungkin ngerasa toksik, jadi paham. Oh, oke, baiklah. Ternyata perilakuku ini bikin mereka nggak nyaman. Oh, oke, ternyata kalau aku begitu membuat orang-orang merasa saya mengintimidasi. Kayak cara Hmm. bicara saya yang berbeda dengan Hmm. orang lain gitu ya. Misalnya orang Hmm. Sumatera nih, Iya. biasa ngomongnya kenceng ya, terus pindah ke Hmm. Jawa gitu. Hmm. Ngerasanya kayak Iya. anak buah yang Jawa, kok marah-marah terus nih bos, padahal emang dia ngomongnya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi gitu. Nah, kalau memang kita toksik beneran, jadi pahami hal-hal apa yang perlu saya kurangin dan hal-hal apa yang mungkin perlu saya hentikan. Kalau kita Hmm. mau stop perilaku kita itu langsung nggak bisa, ya dikurangi Hmm. pelan-pelan. Hmm. Dan dalam terapi, ketika kita ngerasa kita toksik, nggak bisa sendiri. Oke. Karena kita nggak bisa ngelihat diri kita kan, Bernie ya. Iya, benar. Jadi pasti butuh dibantu dengan tenaga profesional sebagai indikator keberhasilan dari perubahannya atau Perubahan. perbaikannya gitu.
Oke, iya, iya, iya. Jadi perlu banget itu kita menghubungi psikiater atau psikolog gitu, Dok, untuk berubah. Boleh Boleh ya? dua-duanya. Mm-mm. Oke, Ya, betul. dua-duanya. Mm-mm. Oke, kita nggak lama-lama karena ini penting banget untuk sahabat-sahabat Nutrimak yang udah join dari awal dan bertanya banyak Hmm, banget pertanyaannya, Dok. ramai, Kita ramai. langsung jawabin dulu ya. Oke, dari Dolce_Latte. Apakah penyintas gangguan mental itu termasuk toxic people, Dok? Oh, enggak. Jadi gini, Enggak. kita Oke. nggak bisa mengkategorikan toksik pasti gangguan mental dan orang gangguan mental pasti toksik. Itu nggak selalu kayak gitu Oke. gitu. Apakah Hmm. ada orang yang toksik ini gangguan mental? Bisa. Contohnya misalnya gini, orang Mm-mm. ini dikarenakan kondisi penyakit mentalnya jadi toksik, itu bisa gitu Bisa. ya. Bisa Mm-mm. banget, tetapi Mm-mm. tidak setiap orang yang mengalami gangguan mental pasti toksik. Mm. Bahkan sering sekali kejadiannya orang jadi gangguan mental karena kena orang yang toksik gitu. Ya kan Nah, Berni? Karena dia gara-gara kena toxic orang makanya. people gitu. Oke, oke, oke. Kita lanjut dari Adi 1237086. Dok, apakah mengkritik teman yang menurut saya memang salah, terus saya itu bisa disebut toksik karena saya tukang kritik. Tapi Hmm. temennya salah. Gini, nah, tolong belajar tentang menyampaikan kritik secara asertif. Asertif, Gitu oke. ya. Contohnya gini, aku nggak suka nih gambarnya dia merah. Merah itu nggak cocok sama logo perusahaan ya. Saya nggak suka nih. Terus saya bilang, warna merah nih nggak cocok sama logo perusahaan loh. Salah kayaknya. Harusnya kamu nggak pilih warna itu. Ya, dengan saya rubah. Oke, warna logo perusahaan kita itu menurutmu kalau merah dibandingkan dengan warna biru akan lebih nyaman mana? Apakah mungkin warna biru lebih cocok ya untuk perusahaan kita? Sama, ngasih kritik. Sama ngasih Iya, masukan, tapi metodenya beda ya. iya. Contoh lagi, saya nggak suka kalau kamu pergi pulangnya malam. Ya, ini bentuknya adalah bentuk-bentuk intimidatif gitu. Iya. Ya, kalau pernyataannya berbeda, saya akan lebih suka loh kalau kamu misalnya pulangnya sebelum jam 9. Sama kan? Nggak boleh lebih dari jam 9 sebenarnya. Tapi metode penyampaiannya berbeda. Itu kritik juga begitu. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu apa ya bilangnya tuh jangan asal nyeblak dulu gitu ya. Jadi mau kritik pun Ah, harus ya. diatur dulu gitu loh. Cari kalimat-kalimat yang lebih enak diterima gitu, Dok ya. Dan Oke, oke. intonasi ya. Intonasi. Intonasi itu kan Kalau udah penting dari banget sananya kan ya. kayak kalau udah dari sananya kayak kita nyablak gini, orang bawaannya kayaknya langsung, wow dikritik nih gitu kali ya, Dok ya. Ya, ya, Aduh. ya. Jadi perlu mengenal juga ya, saling mengenal lebih dekat Yes. lagi nih. Ya. Oke, lanjut. Dok, terlalu sensi apakah rentan kena toksik? Ada nggak solusinya? Aduh, sensi nih, Dok. Gini, terlalu sensi, kita perlu lihat dulu ada latar belakang apa kenapa kita sensi gitu. Karena sensi itu kan nggak di setiap lini kan. Apakah Ya, saya ya, ya. sensi di dalam pekerjaan saya, tapi di relationship saya nggak sensi gitu ya. Saya Oh, ya. sensi soal Benar-benar. lingkungan sosialitas saya, tapi kerjaan saya nggak sensi. Nah, perlu kita Mhm. lihat nih, apa yang membuat kita sensi di situ. Itu dulu yang kita pecahkan Iya, iya. gitu. Setelah kita tahu, oh ternyata saya sensi di situ karena saya ngerasa insecure dengan kemampuan teman-teman saya yang lebih di atas saya. Nah, berarti kan ada hal lain yang mesti kita perbaiki itu. Iya, iya. Sensinya dulu yang kita evaluasi sebelum kita melangkah di depannya sensi ada apa gitu. Gitu Mbak Erni. Iya, iya. Oke. Lanjut lagi dari Raymond. Apakah toxic people itu salah satu cirinya selalu minta pembenaran dari orang sekitar? Bisa, itu bisa salah Bisa. satu bagian ya tadi yang saya bilang ya. Jadi self-centered, apapun yang dia mau itu harus dibenarkan gitu. Iya. Sehingga biasanya dalam kondisi kasus yang berkelompok atau di satu populasi, dia akan berusaha untuk membuat kubu.
gitu ya, dengan Mm. memanipulasi keadaan. Tadi yang saya bilang, resikonya adalah ketika ada wajah-wajah yang antagonis, kayak saya gini yang sebenarnya korban, ternyata malahan dianggap jadi pelaku, karena mukanya cocok jadi pelaku gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami, toxic people, orang-orang dengan manipulasi kayak gini, itu nggak selalu tampilannya garang, ngeselin, kayak gitu enggak. Dia Iya. bisa tampilannya tuh sangat lemah. Aku nggak bisa, kalau nggak dibantu kalian terus siapa? Aku tuh nggak mampu. Aku kalau dikiniin terus ya udah deh, memang mungkin aku yang membuat permasalahan di sini. Nah, akhirnya orang kan iba kan Tiba. ya. Iba, sedangkan yang datang yang sebenarnya berusaha ngebenerin mukanya udah kayak kanjeng mami ya. Udah nih Ya, tersangka, ya, yang ini ya, ya, korban ya. gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Jadi hati-hati sama serigala berbulu domba ya. Oke. Ah, Iya gitu dok ya. Kita lanjut lagi ini betul. dari Rosalia. Dok, kalau saya tuh gampang banget marah, suka nggak terkendali. Tapi saya sadar dan pingin berubah. Nah, tapi susah, Hmm. belum bisa maksimal. Itu saya tuh toksik enggak kalau gampang marah-marah, dok? Ya, menjadi toksik atau enggak, kita lihat bagaimana imbasnya di sekitar Di kita gitu ya. sekitar. Kalau ternyata memberikan imbas yang tidak nyaman di sekitar kita, berarti kita Mm-mm. mungkin memang part menjadi toksik untuk orang lain gitu. Nah, Mm-mm. sebenarnya untuk masalah pengendalian marah, ini ada Mm-mm. metode simple yang bisa dilakukan ya. Yang Gimana, dok? pertama Mm. adalah memahami metode marah itu ada 3 step. Orang Mm. tuh nggak bisa keinjek kakinya langsung, gitu tuh nggak. Pasti dia ada respon yang namanya flash point dulu, tersinggung dulu, nggak enak nih gitu ya. Kemudian dari flash point dia masuk ke marah. Nah, itu dari flash point ke marah itu 10 sampai 15 menit jeda yang bisa kita lakukan. Oke. Problemnya dari marah ini bisa pindah ke ngamuk Mm. gitu. Nah, Mm-mm. dari marah ke ngamuk ini nggak sampai 5 menit gitu. Nah, yang berbahaya itu rage atau ngamuk. Kalau marah itu masih bisa dikendalikan, tapi ketika ngamuk itu kita betul-betul shutdown logikanya sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, mengeluarkan kata-kata yang nggak seharusnya, melakukan perilaku yang tidak seharusnya, yang seharusnya nggak ditembak jadi ditembak, misalnya kayak gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi karena masuknya ke rage, masuknya tuh ke Ngamuk. ngamuk gitu. Nah, untuk mendelay supaya kita nggak masuk ke ngamuk, ketika kita lagi dalam kondisi tersinggung, ya, itu tarik nafas sedalam-dalamnya untuk memberikan suplai oksigen ke otak, sehingga otak punya waktu kesempatan untuk mengelola informasi itu, gitu. Kalau perlu mungkin minum seteguk 2 teguk. Yang kedua, ketika kita sudah marah, latih untuk menahan impuls mengeluarkan kalimat, melakukan tindakan itu 5 hitungan. Ya, mau ngumpat nih, tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh sangat signifikan merubah apa yang bisa keluar dari mulut kita dan bagaimana kita menahan supaya itu nggak keluar, Bernie. Jadi Iya, sangat-sangat iya. signifikan. Benar-benar. Betul. Ya, Jadi dari situlah kita belajar, kita bisa mengendalikan diri, nggak sampai ke ngamuk tadi ya ah, dok ya, benar-benar. betul, Oke, ya. ya, ya. Oke, lanjut dok. Ya, nanti di save di accountnya Nutrimax. Iya, oke. Lanjut. Kalau suami yang toksik gimana dok? Harus pisah atau gimana nih menanganinya? Nah, oke. Jadi itu di IG live saya, silahkan dicek tentang bertahan atau berpisah. Ya, jadi ketika Hmm. ada di persimpangan itu jangan Mm-mm. tanya ke saya, dok saya pisah apa tetap nih mas suami? Kan suaminya suami situ, bukan suami saya ya. Jadi pilihan ada di situ. Enggak, saya selalu ngomong gitu ke klien saya. Iya, Ini iya. sambil bercandaan ya Mbak Erni. Ketika klien saya, Uh-uh, dok saya uh-uh, lagi kesel sama suami saya, atau dok saya lagi kesel uh-uh, sama istri saya mau cerai nih dok, cerai apa nggak cerai? uh-uh. Saya nggak akan ngambilin keputusan cerai atau tidak cerai. Tapi Iya. yang saya lakukan adalah membantu untuk melihat segala kemungkinan. Ya, saya kan nggak kenal sama suaminya, saya kan nggak kenal sama istrinya gitu. Iya. Jadi silahkan membuat tulisan tentang resiko dan manfaat. Ya, apabila Jadi saya banyak. bersama dengan suami saya yang toksik, resikonya apa, manfaatnya apa. Mm-mm. Apabila saya berpisah dari suami saya yang toksik, resikonya apa, manfaatnya apa. Itu ditulis ya.
kemudian dievaluasi lagi beberapa hari kemudian, kita diskusikan bersama ketika pertemuan, diskusi lagi bersama ketika pertemuan. Nah, baru nanti diambil kesimpulan, baik Bapak atau Ibu, ketika sekarang ini Bapak dan Ibu sudah berpikir tentang hal ini, keputusan dari Bapak Ibu apa? Bukan saya yang mutusin gitu Mbak Iya, Erni. iya, iya, iya. Oke, terjawab ya. Nanti langsung cek Instagram Dokter Santi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, Dok, kalau ketika berjarak tapi malah toxic family makin meracuni dirinya sendiri, apakah boleh dilupakan saja punya anggota keluarga tersebut? Oh, tadi kan dokter jelaskan jaga jarak. Nah, ini katanya ketika berjarak malah toxic family-nya makin meracuni dirinya sendiri, Dok. Masa gimana nih maksudnya, Dok? Apakah boleh dilupakan aja, Dok, punya anggota keluarga tersebut? Terserah, nggak apa-apa, terserah gini. Kembalikan ke resiko dan manfaat tadi ya. Resiko. Oh, Gitu. sama aja ya, Dok, ya Jadi, dengan tadi hubungan suami istri iya, tadi ya. benar. Jadi saya berdiri sebagai psikiater ya kan. Ya. Nah, sebagai psikiater itu membantu memberikan referensi supaya yang konsultasi ke saya tidak sakit. Ya. Kan? Nah, ya. metodenya apa? Saya berikan referensi. Jadi ketika kemudian saya dibilang lodok, berarti kalau saya memilih melupakan keluarga saya dosa. Nah, itu saya nggak bisa ngomong dari sisi situ tuh, Mbak Erni. Karena saya nggak pakar di bidang agama, saya nggak bisa ngomong dosa, nanti neraka dan segala macam. Tetapi kalau memang dengan menjaga jarak ini membuat mental kita lebih sehat, ya lakukan. Kalau kemudian, Dok, sepertinya pilihan saya setelah menimbang-nimbang adalah melupakan. Karena dengan melupakan, saya menjadi lebih sehat. Boleh juga, nggak masalah gitu. Tapi tentunya pertimbangannya adalah pertimbangan resiko dan manfaat terhadap diri kita. Gitu. Apakah keputusan melupakan keluarga saya ini lebih banyak resikonya atau lebih banyak manfaatnya untuk diri saya gitu. Iya, oke. Lanjut lagi, Hawa siapa nih? Dok, gimana cara ngilangkan anxiety? Soalnya saya banyak dikelilingi oleh orang-orang toksik. Ada di karusel saya yang warna putih ya. Nah, boleh cek ya. Jelasin cara ngilangin ansietas tuh bisa 2 hari penjelasannya. Iya. Boleh langsung ke Instagram Dokter Santi. Lanjut. Ya. Dok, gimana cara ngadepin teman kerja yang toksik? Di depan kita baik, tapi di belakang kita ngomongin kita. Yang pastinya nanti, gini, kadang ngomongin temennya, tapi di belakang kita ngomongin kita, bahkan sama tim kita sendiri, yang pastinya akan sampai ke kita. Jadi timnya dia ini nerima info ngejelek-jelekin dia, Dok. Nah, terus akhirnya timnya dia nyampein. Nah, padahal saya sudah berusaha menghindari toksik itu, tapi tetap saja toksik itu selalu ada. Ngomongin kita makin banyak. Jadi dikelilingi omongan-omongan yang toksik nih, Dok. Bahkan bukan dari dianya, tapi dia tahu dari timnya dia gitu, Dok. Ya pada prinsipnya orang yang hobinya gibah itu butuh respon. Kan? Kebayang nggak gibah sendirian nggak direspon tuh rasanya gimana? Kan? Gibah itu kan butuh partner. Dia tuh ngeselin banget loh gini-gini, terus kita respon, iya beneran. Wah itu dopaminnya banjir tuh Mbak Erni. Nah, semakin sering dopaminnya banjir, semakin gibahnya juga rajin gitu. Makanya metode mengatasi orang yang sering gibah adalah no respon, minimalkan respon. Ketika dia bilang gini, ternyata si itu nggak suka lo sama lo, dia ngomongin lo di belakang. Oh, terima kasih informasinya, cukup. Semua kalimat yang kita keluarkan bisa jadi barang jualan. Jadi nggak usah dikomentarin gitu. Atau kalau saya menyarankan juga metodenya bertanya tentang dia. Gimana kondisimu sekarang? Lagi kerja apa? Targetmu lagi gimana? Tanyain terus tentang dia. Gitu. Jadi ketika dia ngomongin orang, kamu sekarang lagi gimana? Kamu sekarang gimana? Kamu sekarang gimana? Jadi arahkan Jadi dia nggak sempet, nggak ada waktu untuk ngomongin orang, ngejawabin tentang dia aja ya, Dok ya? Kalau kita bingung, nggak ngerti, kita rasanya sungkan, nggak balesin dia ngomong, tanyain soal dia. Gimana pendapatmu tentang kasus penembakan Brigadir J? Misalnya gitu.
Oke, enggak, Dok, ini maksudnya gini, Dok. Ada lagi orang maksudnya gini. Misalnya nih saya punya tim saya 2 orang. Nah, jadi ada orang lain ngomongin saya ke tim saya. Nah, berarti kan orang lain itu ngomonginnya di belakang saya. Terus tim saya nyampein. Nah, saya tuh harus percaya nggak sama tim saya? Atau jangan-jangan tim saya nih juga toxic nih. Bisa jadi juga Ya, kan gitu, Dok? apakah kita wajib mempercayai informasi dari sekitar kita? Hmm, Tidak. tidak. Oke, Keputusan ada di siapa? Di otak kita sendiri. benar. Gitu. Apakah ketika kita mendapat informasi ada orang yang menilai jelek kepada kita, itu kemudian Mhm, akan membuat kehidupan kita hancur? Apabila tidak, ya berarti penilaiannya tidak terbukti. Yang mhm, satu hal lagi yang perlu kita pertimbangkan adalah Mbak Erni, mhm. kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia itu diatur di Undang-Undang Dasar Pasal 28 Oke. gitu ya. Mhm, mhm. Jadi mau secantik apa kita dandan, orang boleh katain kita jelek. Boleh. Ya, Mhm, mhm, secerdas apa kita mhm. berpikir, orang mau ngatain kita bodoh juga boleh. Benar. Jadi kita nggak bisa mengendalikan bagaimana orang berpendapat pada kita. Tentang Tapi kita. pada prinsipnya, sekali lagi, kita mengerjakan apa yang memang harus kita kerjakan. Kita melakukan hal yang baik. Bahwa orang tidak bisa merespon dengan baik, ya silahkan aja, nggak masalah gitu. Jadi jangan terpaku dengan penilaian orang gitu. Benar-benar. Oke, benar banget, Dok. Oke, lanjut lagi dari Arkam. Oh, ini sama NCT juga ya. Boleh langsung cek Instagram Dokter Santi. Ini lanjut lagi Ya, dari Mardia. Peran orang tua, Dok, untuk menghadapi anak yang rada pede. Maksud, Dok, bagaimana peran orang tua untuk menghadapi anak yang pedenya tuh terkikis karena teman-temannya toksik? Gimana peran orang oh tua oke. nih? Ya, ya, Anaknya nih jadi ya. krisis PD karena mungkin dibully kali ya, Dok. Anaknya nih teman-temannya toksik semua. Ya, jadi penanaman tentang bagaimana seberapa valid penilaian orang terhadap diri kita dengan metode Ah, yang saya sampaikan tadi. mm, Jadi mm, orang mm, tua tuh sampaikan bahwa ketika bilang, mah aku dikatain jelek sama temanku, mm, oh mm. enggak kamu cakep, itu sulit masuk karena Ke temannya itu lebih anak, didengarkan, iya, iya. ya kan? Apalagi Temannya temannya lebih itu banyak. Ini cuman perkataan ya, mamanya aja. Mm, mm, mm. sampaikan apapun komentar temanmu tentang kamu itu belum tentu valid gitu. Belum Mm, tentu mm. valid kan? Kenapa? Karena ganteng, cantik, cakep itu relatif gitu. Relatif. Mungkin temenmu sukanya rasa stroberi. Mm, mm. Jadi meskipun kamu adalah coklat yang paling enak, mereka nggak nganggap kamu enak karena memang mereka sukanya stroberi, boleh kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kamu cukup enak untuk coklat, tapi kamu memang nggak oke untuk stroberi. Jadi ketika memang kita ini rasanya asem, sama orang yang suka manis dibilang nggak manis, ya memang benar buat mereka. Tapi kan bukan Benar-benar. berarti rasa asem nggak berarti kan? Iya, iya, iya. Oke, oke, benar banget. Iya, 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 benar. Iya. Oke, lanjut lagi, Dok. Kapan kita perlu ke psikolog atau psikiater? Apakah Mm-mm. saat kondisi tertekan tapi belum mengalami gangguan tidur itu kemana baiknya? Psikolog atau ke psikiater? Ya, sebenarnya psikiater bisa, bahkan teman-teman ketika nggak sakit pun datang ke psikiater untuk berdiskusi juga boleh. Misalnya kayak contohnya gini, dok saya punya teman yang toksik ya gimana saya ngadepin teman saya yang toksik? Boleh banget, nggak harus nunggu sakit kok. Jadi Oh, datang ke bukan psikiater, bukan orang yang toksik yang datang, tapi kita yang terpapar datang ke ya psikolog atau psikiater ya boleh-boleh aja, Dok ya. boleh Oke. banget gitu. Hmm. Saya menyarankan, jadi kan teman-teman itu kan sebenarnya ada general check up ya, maksudnya physical general check up gitu Iya, kan, Bernie. Oh iya, aku iya. cek lab, gimana tekanan Mm-mm. darahku, Mm-mm. gimana kondisi fisikku, gimana fungsi Mm-mm. ginjal, fungsi hati. Mm-mm. Cek juga fungsi mentalnya setahun sekali. Saya banyak kok Mm-mm. nyaranin pasien yang gitu.
Oke, iya. Lanjut lagi, Dok. Gimana nih cara menghadapi atau menyikapi teman yang setiap hari mau tahu aja, kepoin masalah kita? Gimana, Dok? Tanyain balik masalahnya dia. Nah, berarti kalau misalnya teman itu nanya mulu ya, kepo banget nih sama kehidupan kita. Kita tuh nggak usah jawabin tentang kita langsung skak balik gitu ya, Dok ya. Kita tanya balik dia. Tanya Oke. balik. Iya, kalau Seperti yang tadi kita dokter. nggak, ya kita kalau nggak cukup bisa ngeslebel ya. Kalau saya misalnya ada teman saya yang kepo dengan kehidupan saya akan langsung jawab. Sepertinya itu private area aku, nggak ada kepentingannya juga kamu tahu. Kalau saya jawabnya kayak gitu. Oke, private area, terus Gitu. kita tanya Atau balik saya dia. saya biasa juga terus bilang sama dia, informasi itu hanya boleh diketahui oleh teman-temanku di circle terdalam. Secara tidak langsung saya ngasih tahu, sorry, kamu ada di circle di luar. Iya. Iya. Akhirnya dia nggak bisa berkata-kata lagi ya. Oke. Ya, dikasih tahu bahwa itu circle-nya di luar biasanya. Kasihan deh lo. Oke, Dok, ini banyak banget yang ketinggalan. Boleh kasih contoh lagi dong, Dok, tentang toxic positivity, tanda-tandanya atau contoh-contohnya? Ya, tadi yang saya bilang, memaksa orang untuk selalu positif, tidak memberikan kesempatan orang untuk memvalidasi perasaannya, memaksakan orang untuk segera move on, untuk segera selalu bersyukur, untuk begini, begitu, padahal orang tersebut sedang dalam kondisi yang memerlukan validasi terhadap kondisinya dia. Kalau ingin tahu lebih lanjut, saya mungkin sekedar mengingatkan ya, Mary, buat teman-teman yang hari ini nonton. Jadi, kalau cek di Instagram saya itu ada 3 jalur ya. Jalur yang warna-warni, bisa foto, bisa flyer, bisa apa. Tapi yang satu jalur itu khusus jalur yang warnanya putih. Nah, jalur putih itu adalah jalur bacaan tentang semua. Cemas, depresi, trauma, toxic positivity, bagaimana berpikir positif, semua ada di situ. Jadi cek di jalur yang putih. Gitu. Oke, iya. Oke, ya. Jadi lihat feednya dokter, ada tuh lurus yang bagian putih. Nah, itu tuh Ya, perlu banget dibaca tuh. Tulisannya tuh gede-gede, ada hitam, merah. Nah, di situ merah. tuh highlightnya tuh jelas banget sebenarnya. Itu menarik banget untuk dibaca ya, sahabat-sahabat Nutrimak. Oke, nggak kerasa ini toxic people itu memang ada di mana-mana. Aduh. Oke. Thank you, Dok. Thank you. Ya, masih ada nggak yang kelihatan? Oke, kayaknya udah selesai. Ada pertanyaan semua. bagus. Pertanyaan bagus Mbak Erni tadi. Jadi gimana, Dok, kalau misalnya kita punya teman tuh yang curhat terus ke kita dan kita tuh sampai bingung ngasih solusinya gimana? Nah, teman-teman, satu hal yang perlu dipastikan, ketika ada orang curhat, kita tuh nggak wajib ngasih solusi. Ya, ketika ada orang curhat, kita tidak wajib ngasih solusi. Ya, gitu. Karena teman-teman bukan orang dengan latar belakang kesehatan mental. Ketika temannya curhat terus, teman-teman itu bisa terkena dengan imbas kondisinya, gitu. Menjadi toksik tanpa disadarin, gitu kan. Karena kan permasalahannya berat, kita jadi ikut ngedigest. Caranya gimana? Caranya sarankan temui tenaga profesional. Sahabat itu tidak harus menyelesaikan permasalahan temannya. Tetapi memberikan referensi kemana temannya bisa mendapatkan bantuan, itu bagian dari jadi sahabat. Oke, gitu. Iya. Jadi nggak harus ngerasain. Coba, kalau misalnya, aduh aku lagi kena permasalahan nih, rugi 400 juta, lu sahabat gue pinjemin ya 400 juta, duit dari mana kan, misalnya kayak gitu, ya kan? Aku lagi ada masalah nih sama orang tuaku, tolong dong kamu jembatannya aku sama orang tuaku. Oh, hati-hati, jangan masuk ke permasalahan yang terlalu dalam. Gitu, iya, benar. Apalagi kalau suruh nyimpen rahasia, yang ngeluarin rahasia tenang, yang nyimpen gemeteran, ya kan?
Oke, jadi kalau ada nih teman saya, oh bla 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 bla. Oh, saya nih sebagai sahabat yang baik, sebaiknya kamu coba deh konsultasi ke Ke psikolog psikolog atau ke atau ke psikiater. psikiater gitu ya, Dok ya. Aduh, Dokter Ya, Santi ini saya nih jauh banget. Dokter di Jogja ya, Dok ya? Jogja. Tapi kan bisa online. Oh, online tuh, online ya. Bisa online nanti pokoknya hubungi aja lihat Instagramnya Dokter Santi, cek di sana ya. Oke, bisa konsultasi online. Oke. Ya. Oke, sahabat-sahabat Nutrima nggak kerasa banget. Ini kayaknya sih sudah semua ya. Ini toxic people ini kita sudah jelas dan tadi dokter juga sudah bantu kita kalau memang ternyata kita lewat obrolan malam ini adalah toxic people. Toxic people itu adalah saya. Saya mau berubah. Ini dokter juga sudah kasih tips dan saran-sarannya. Oke, Dok, untuk menutup boleh Dok disimpulkan lagi banyak yang ketinggalan ternyata dan tenang aja sahabat Nutrimak tadi dokter juga udah sampaikan bahwa ya nanti akan di-save di Instagramnya Nutrimax nih ya. Jadi nanti tinggal tonton lagi pelan-pelan dari awal sampai selesai. Oke, untuk menutup kesimpulan silakan Dok. Kita semakin hari semakin membutuhkan energi untuk kemajuan diri kita sendiri. Jadi pastikan betul bahwa energi yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan energi yang diberikan oleh orang lain sehingga memang equal dan tidak merugikan diri kita sendiri. Standar bahagia kita yang menciptakan kita, jadi jangan ikuti standar bahagia orang lain hanya untuk kelihatan bahagia. Gitu Mbak Erni. That's right. Bener banget. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya dengan maksudnya tuh kita kenapa sih orang begini, kenapa orang begitu, nggak perlu khawatir lagi standar bahagia kita yang tentukan sendiri ya. Yes. Jadi kalau memang di sekitar kita ada toxic people itu orang-orang yang toxic, nah kita memang nggak bisa menghindari, batasi seperlunya aja, begitu pesan dokter. Oke? Yes. Sahabat-sahabat Nutrimak maju terus pokoknya ya, jangan terpengaruh dengan toxic people ya, jangan sampai kita ikut terpapar ya. Jadi yang ketinggalan boleh tonton nanti dari awal sampai selesai. Makasih banyak Dokter Santi. Thank you Mbak Senang Erni. banget Thank you iya. Nutrimax ya. Next time Seru-seruan ya bareng. kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Selamat malam Thank you. Dok. Terima kasih Mbak Erni. Terima kasih semuanya yang udah join ya.